semuanya, perkenalkan nama saya Brandon Warbung dengan NIM 20061110214 dari kelas 4B3 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 jenis ukuran profitabilitas. Jenis ukuran kinerja yang pertama yaitu margin kontribusi atau kontribusi margin. Yang dimaksud dengan kontribusi margin yaitu pendapatan penjualan dikurangi dengan variable cost. Nah, kita ambil contoh seperti ayam KFC. Jadi variable cost-nya itu seperti biaya. Berapa biaya tepung yang kita keluarkan dalam satu hari ini. Misalnya 5 kilo. Kita kalikan dengan 10.000 per kilo. Jadi 5 kali 10 sebenarnya 50.000. Nah, sedangkan ayamnya misalkan kita membutuhkan 2 ekor ayam. Sementara kita satu ayam itu 50.000. Jadi untuk biaya ayam 100.000. Jadi variable cost-nya 150.000. Nah, misalnya pendapatan penjualan kita pada hari ini 400.000. Jadi 400.000 dikurangi 150.000 itu yang dikatakan margin kontribusi atau kontribusi margin. Nah, kita masuk pada jenis ukuran yang kedua yaitu direct profit atau laba langsung. Nah, laba langsung itu seperti pendapatan dikurangi dengan fixed cost dikurang dengan variable cost. Nah, jadi untuk semua pendapatan kita kurangkan dulu dengan variable cost dengan biaya yang tidak tetap seperti tepung terigu dan ayam. Itu kita kurangi dengan pendapatan, lalu kita kurangi lagi dengan fixed cost atau biaya tetap seperti sewa ruko dan gaji karyawan. Nah, itulah yang dinamakan dengan laba langsung. Nah, kita masuk pada jenis ukuran yang ketiga yaitu control profil atau laba terkontrol. Yang dimaksud dengan laba terkontrol yaitu pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer untuk bisnis, misalnya layanan informasi. Jika biaya-biaya ini termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Kita masuk pada jenis ukuran yang keempat yaitu income before tax atau pendapatan sebelum pajak. Pendapatan sebelum pajak dalam ukuran ini seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Nah, kita masuk pada jenis ukuran yang kelima yaitu net income atau laba bersih. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih. Nah, itulah penjelasan tentang 5 jenis ukuran profitabilitas. Saya mohon maaf atas kekurangan yang ada di video ini. Terima kasih.